itu menganggap bahwa kekuatan itu bisa menyebabkan mereka mendikte politik kan. Jadi itu yang membuat kita menduga bahwa karena pemerintah tahu bahwa ada modal yang sangat kuat di kalangan oligarki ini dalam bentuk kartel atau organisasi modal, dan itu pada akhirnya akan mendikte politik karena Indonesia atau pemerintah gagal untuk mengumpulkan APBN melalui ekspor, melalui sumber daya mineral kita, melalui pajak, retribusi segala macam tuh. Nah ini boleh kita duga bahwa akan ada negosiasi antara kekuatan modal ekonomi dan kapasitas politik dari kabinet Pak Prabowo. Jadi kita sebetulnya boleh menduga secara akademis bahwa ada konfrontasi diam-diam antara para pemodal ini yang menganggap bahwa mereka toh tidak mampu untuk terus-menerus dianggap sebagai penyebab kesenjangan, disparitas sosial. Mereka menganggap bahwa ya mereka udah bekerja atau berupaya sebagai pebisnis yang betul-betul menginginkan ada pertumbuhan. Nah, problem kita kalau kita lihat di era Pak Jokowi, kalangan ini dimanjakan sebetulnya oleh Presiden Jokowi itu sebagai sumber stabilitas politik dia, bukan sebagai ekonomi ya, sumber stabilitas politik Pak Jokowi, karena melalui oligarki inilah Presiden Jokowi membiayai mesin politiknya. Nah sekarang mereka menganggap bahwa kesempatan untuk menikmati keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan mesin politik kelihatannya tidak mungkin semewah yang mereka peroleh ketika zaman Pak Jokowi, karena Pak Prabowo konsisten untuk mengejar mereka kan. Itu sebetulnya yang kelihatannya ada pertandingan atau mungkin potensi perkelahian antara kapital dan politik di dalam era hari-hari ini kan. Presiden Prabowo terus bahkan sedikit mengancam kalau kalian nggak bayar walaupun diam-diam kami akan kejar sampai Antartika kan. Kan itu sinyal yang sebetulnya di dalam sistem yang normal itu berbahaya, karena nanti tidak akan ada lagi rasionalitas di dalam berbisnis, tetapi itu juga konsekuensi dari aktivitas bisnis yang kadangkala penuh dengan siasat, penuh dengan fraud yang disebabkan oleh tadi mumpungisme di dalam hubungan antara modal dan penguasa. Jadi kita mulai membaca satu gejala baru di Indonesia, yaitu persaingan antara kapital dan kabinet itu akan menghasilkan apa. Jadi sekali lagi ini potensi untuk membaca bahwa Indonesia kembali masuk di dalam sebut aja teori perubahan reformasi kedua tuh. Dan tanda-tanda itu kita mulai lihat sejak 100 hari pertama Presiden Prabowo yang terlihat bahwa ekspektasi publik terhadap beliau itu tidak cukup berhasil dipertahankan oleh pembawaan politik dari kabinet yang sangat besar dan dianggap masih boros. Nah, balik